sebuah kejadian luar biasa telah terjadi. Ibu, apakah selama ini kami telah menerima pendidikan yang salah? Seorang siswa laki-laki berusia 16 tahun dari sekolah paling bergengsi di Finlandia, yang dibesarkan dalam sistem pendidikan terbaik dunia, bertanya kepada saya sambil meneteskan air mata. Selama 15 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional, ini adalah pengalaman pertama saya. Sebuah insiden tak terduga terjadi ketika 28 siswa paling cerdas dari Finlandia dalam perjalanan studi dari Asia kembali ke Helsinki terpaksa mendarat darurat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Indonesia, akibat badai topan dahsyat. Tahukah Anda, para siswa brilian ini, yang seumur hidup diajarkan bahwa pendidikan Finlandia adalah yang terbaik di dunia, benar-benar kehilangan kata-kata hanya dalam waktu 48 jam setelah menginjakkan kaki di tanah Indonesia. Dari pengalaman mengejutkan yang dimulai di bandara, pemandangan luar biasa yang mereka saksikan di kereta komuter yang padat, hingga pertemuan dengan anak-anak seusia mereka yang menakjubkan di tengah malam. Selama ini kami pikir Finlandia adalah yang nomor 1 di dunia, tapi ternyata negara maju yang sesungguhnya adalah Indonesia. Pengakuan mengejutkan dari Emilia, seorang siswi berusia 17 tahun, kepada para wartawan di negaranya ini telah mengguncang dunia pendidikan Finlandia. Apa sebenarnya yang mereka lihat di Indonesia? Mengapa mereka, yang seumur hidup hanya percaya pada nilai-nilai Skandinavia, mulai memuji Indonesia setinggi langit? Berikut adalah catatan 48 jam yang menakjubkan, yang disaksikan langsung oleh seorang guru asal Indonesia dengan pengalaman 15 tahun. Sebelum memulai, jika Anda menyukai cerita ini dan berlangganan saluran kami, itu akan menjadi dukungan besar bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah luar biasa dari Indonesia. Halo, saya Rini Susanti, seorang guru di sekolah Indonesia di Helsinki, Finlandia, selama 15 tahun. Saya telah bekerja di tengah sistem pendidikan Skandinavia dan melihat berbagai praktik pendidikan di seluruh dunia, tetapi peristiwa yang saya alami di Bandara Soekarno-Hatta pada musim gugur lalu tetap menjadi kenangan paling berkesan sepanjang karier saya sebagai guru. Hari itu, saya mendampingi sekelompok siswa yang sangat istimewa dari Finlandia, 28 siswa terbaik dari Helsinki International Academy. Mereka berusia antara 16 hingga 17 tahun. Semuanya berasal dari keluarga terpandang di Finlandia. Putra seorang profesor universitas, putri seorang pejabat pemerintah. Anak-anak dokter mereka adalah para calon elit yang diharapkan akan memimpin masyarakat Finlandia di masa depan. Para guru pendamping pun bukan orang sembarangan. Dipimpin oleh kepala sekolah, Bapak Markus Laurinen. Semuanya adalah profesional di bidang pendidikan dengan gelar dokter. Tujuan perjalanan studi ini adalah untuk mengamati praktik pendidikan di Asia Tenggara dan mengukuhkan keunggulan pendidikan Finlandia yang disebut-sebut terbaik di dunia. Rencana awalnya adalah mengunjungi Thailand, Vietnam, dan Singapura untuk mempelajari kesenjangan pendidikan antara negara maju dan berkembang, lalu kembali ke Helsinki. Namun, badai topan yang tiba-tiba melanda Laut Cina Selatan membuat seluruh jalur penerbangan Pasifik Utara ditutup total, memaksa kami mendarat darurat di bandara internasional terdekat dan teraman, Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Para siswa merasa bingung. Sebagian besar dari mereka hanya mengenal Indonesia sebagai negara dengan Bali dan satwa liar, tak lebih dari itu. Beberapa siswa bahkan berkata, bukankah pendidikannya masih tertinggal dan terfokus pada hafalan? Dalam kurikulum di Finlandia, jika berbicara tentang negara maju di Asia, yang utama disebut adalah Singapura. Indonesia, meskipun teknologinya berkembang, sistem pendidikannya dianggap masih tradisional. Kepala sekolah pada awalnya juga khawatir. Perubahan jadwal mendadak ini akan merepotkan para siswa, dan ia cemas bagaimana harus menjelaskannya kepada orang tua dari siswa-siswa berprestasi ini. Namun, saat pesawat kami mendekati Soekarno-Hatta, situasi yang sama sekali berbeda dari perkiraan mulai terlihat. Komunikasi dari menara pengawas lalu lintas udara sangat cepat dan akurat. Mereka memberitahukan bahwa protokol khusus untuk rombongan pelajar asing yang mendarat darurat telah disiapkan. Bahkan, mereka menyatakan bahwa staf darat yang fasih berbahasa Inggris telah disiagakan. Tingkat respons seperti ini bahkan jarang terlihat di Bandara Helsinki-Vantaa. Biasanya, dalam situasi tak terduga seperti ini, kami hanya akan menerima dukungan minimal, tetapi persiapan di Soekarno-Hatta berada di level yang berbeda.
Proses pendaratan juga sempurna. Pemanduan di landasan pacu sangat presisi, dan pergerakan di darat seolah-olah telah direncanakan sebelumnya. Semuanya disiapkan secara sistematis, seolah-olah ini adalah penerbangan yang telah dijadwalkan. Namun, kejutan yang sesungguhnya baru dimulai saat kami memasuki terminal bandara. Dan apa yang akan terjadi dalam 48 jam berikutnya akan sepenuhnya mengubah pandangan hidup ke 28 siswa cerdas ini. Seketika kami memasuki Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, ekspresi para siswa berubah. Meskipun sudah larut malam, bandara berfungsi seolah-olah siang hari. Petugas kebersihan bekerja tanpa henti, petugas informasi selalu siaga di posnya, dan semua fasilitas beroperasi dengan sempurna. Apakah ini benar-benar bandara di negara berkembang, Bu? Tanya seorang siswi berusia 17 tahun bernama Emilia Virtanen. Di Bandara Helsinki, sebagian besar layanan berhenti setelah jam 9 malam. Jadi ia sangat terkejut dengan tingkat layanan 24 jam ini. Pengarahan menuju imigrasi juga sangat mengesankan. Meskipun sejumlah besar pelajar asing tiba-tiba masuk, para petugas sama sekali tidak panik. Sebaliknya, mereka segera menyiapkan jalur khusus untuk rombongan pelajar dan menempatkan staf berbahasa Inggris untuk membantu kami. Yang paling mengejutkan adalah layanan interpretasi. Staf tersebut dengan sabar mendengarkan situasi para siswa dan menawarkan solusi terbaik. Kepala Sekolah Laurinen berkomentar bahwa bahkan di Bandara Helsinki, mendapatkan dukungan bahasa asing sebaik ini sangatlah sulit. Ia sangat terkesan dengan sikap mereka yang menjelaskan segala sesuatu dengan perlahan, mengingat usia para siswa. Terasa sekali kepedulian mereka untuk menenangkan pelajar asing yang cemas, bukan sekadar memproses formalitas. Prosesnya pun sangat cepat. Kami sudah mengantisipasi prosedur imigrasi darurat yang rumit dan waktu tunggu yang lama, tetapi semuanya berjalan lancar. Pengisian berbagai dokumen juga dibantu dengan ramah oleh staf, sehingga kami tidak merasakan kendala bahasa sama sekali. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka menawarkan bantuan untuk menghubungi hotel di Helsinki yang seharusnya kami tuju. Panduan untuk akomodasi darurat juga sempurna. Mereka merekomendasikan beberapa hotel di area Sudirman dan Tamrin yang cocok untuk pelajar, lengkap dengan penjelasan rinci tentang kelebihan dan fitur masing-masing. Seorang siswa laki-laki berusia 16 tahun, Johan Salmi, berkata dengan takjub, mereka lebih ramah daripada petugas bandara di Finlandia. Di negara-negara Nordik, petugas memang efisien, tetapi jarang sekali mereka menunjukkan kehangatan seperti ini. Kekaguman berlanjut di area pengambilan bagasi. Seluruh koper milik 28 orang keluar dalam waktu kurang dari 15 menit. Layar besar menampilkan status bagasi secara real-time, memberitahukan dengan akurat kapan bagasi dari penerbangan mana akan keluar. Di Finlandia, penundaan bagasi sering terjadi, sehingga para siswa sangat terkesan dengan efisiensi ini. Saat meninggalkan bandara, kata-kata Kepala Sekolah Laurinen masih terngiang di benak saya. Saya telah menggunakan bandara di seluruh dunia selama 30 tahun. Tetapi ini pertama kalinya saya melihat penanganan darurat yang begitu sempurna. Terutama sistem yang mereka siapkan untuk memastikan pengguna tidak merasa cemas sama sekali dalam situasi tak terduga ini, saya sangat terkesan. Di dalam bus menuju hotel, sambil mendengarkan percakapan para siswa, saya pun mulai memiliki pandangan baru tentang negara saya sendiri. Saat itu, saya sama sekali tidak menyangka betapa mengejutkannya pengalaman yang akan mereka hadapi dalam 48 jam ke depan. Perjalanan menuju hotel menjadi awal dari kejutan yang sesungguhnya. Pemandangan Indonesia dari jalan tol bandara menuju pusat kota Jakarta di malam hari benar-benar membalikkan ekspektasi para siswa. Lautan cahaya yang terhampar di kedua sisi jalan tol dan skala gugusan gedung-gedung pencakar langit yang tertata rapi membuat semua siswa menempelkan wajah mereka ke jendela. Bahkan di Finlandia, jarang sekali kita melihat kota terencana dengan skala sebesar ini, kata kepala sekolah dengan kagum. Ia sangat terkesan dengan bagaimana ruang hijau ditempatkan secara sistematis di setiap area, menciptakan harmoni antara kawasan pemukiman dan komersial. Wakil kepala sekolah yang memiliki keahlian dalam perencanaan kota bahkan berkata, ini setara atau bahkan lebih canggih dibandingkan dengan kota-kota di Skandinavia. Saat kami mendekati kawasan Sudirman, pemandangan yang lebih menakjubkan terbentang. Meskipun sudah lewat jam 11 malam, jalanan terang benderang, dan banyak orang beraktivitas dengan santai. Yang paling mengejutkan adalah pemandangan para wanita muda yang berjalan sendirian.
Melihat seorang wanita berjalan sendirian dengan aman di tengah malam adalah sesuatu yang sulit ditemukan bahkan di kota-kota besar di Finlandia. Negara ini benar-benar aman, ya? Kata Emilia dengan heran. Di hotel, sambutan yang hangat telah menanti. Staf resepsionis tidak hanya menyapa kami dengan bahasa Inggris yang fasih, tetapi juga memahami bahwa kami adalah rombongan pelajar dan segera menawarkan layanan yang paling sesuai. Meskipun kami tiba larut malam, mereka dengan detail menjelaskan segalanya, mulai dari jam sarapan esok hari hingga fasilitas-fasilitas praktis di sekitar hotel. Mereka bahkan menyiapkan informasi wisata, memahami situasi kami yang tiba-tiba harus tinggal di Indonesia. Yang paling berkesan adalah perasaan diterima dengan tulus. Kami merasakan kehangatan yang melampaui layanan komersial biasa, seolah-olah kami adalah tamu yang benar-benar dinantikan. Di dalam lift menuju kamar, saya melihat ekspresi para siswa dan merasakan persepsi mereka tentang Indonesia berubah dengan cepat. Anak-anak yang beberapa jam lalu menunjukkan kecemasan terhadap sebuah negara Asia yang tertinggal kini, dipenuhi rasa penasaran dan antusiasme. Keesokan paginya, pengalaman otentik di Jakarta dimulai. Dan kejutan yang akan dialami oleh para siswa Finlandia ini jauh melampaui apapun yang pernah mereka bayangkan. 48 jam yang akan mengubah pandangan mereka tentang pendidikan, masyarakat, dan kehidupan akan segera dimulai. Keesokan paginya pukul 6, beberapa siswa bangun karena lapar dan mulai ribut. Saya bingung. Di Finlandia, menemukan restoran yang buka sepagi ini adalah hal yang mustahil. Saat saya bertanya ke resepsionis hotel, staf tersebut menjawab sambil tersenyum. Di sebelah gedung ini ada warung makan yang buka 24 jam, Bu. Sangat populer di kalangan mahasiswa. Saya terkejut mendengar ada warung makan 24 jam. Hal itu tak terbayangkan di Finlandia. Bersama 7 orang siswa, kami menuju warung tersebut. Pukul 6.30 pagi, jalanan sudah ramai. Karyawan berangkat kerja, warga berolahraga lari, orang-orang keluar dari minimarket. Pagi hari di Helsinki biasanya sunyi senyap. Tetapi di Jakarta, hari seolah sudah dimulai sejak lama. Saat kami membuka pintu warung, udara hangat dan aroma makanan menyambut kami. Sudah ada beberapa pelanggan yang sedang sarapan. Seorang pria paruh baya makan sambil membaca koran. Seorang mahasiswi bekerja dengan laptopnya. Dan beberapa karyawan dengan wajah lelah yang sepertinya baru pulang kerja shift malam. Saat melihat menu, para siswa berseru kaget. Harganya sangat murah. Nasi goreng seharga Rp15.000. Indomie telur kornet seharga Rp12.000. Jika dikonversi ke mata uang Finlandia, harga ini luar biasa murah. Untuk makanan sejenis di Helsinki, setidaknya butuh €15. Pelayan yang mencatat pesanan kami tidak terlihat kaget sama sekali melihat kami orang asing. Ia menjelaskan menu dalam bahasa Inggris dan merekomendasikan hidangan yang mungkin disukai para siswa. Untuk siswa yang tidak suka pedas, ia memberitahu bahwa tingkat kepedasannya bisa disesuaikan. Kecepatan penyajian makanan juga luar biasa. Kurang dari 5 menit setelah memesan, semua hidangan sudah tersaji di meja. Nasi goreng, mie goreng, bubur ayam. Para siswa memandang makanan Indonesia yang baru pertama kali mereka lihat dengan rasa penasaran bercampur ragu. Namun, begitu mereka mencicipi suapan pertama, ekspresi mereka berubah. Yang paling mengejutkan adalah nasi goreng. Johan, seorang siswa laki-laki, melahap 2 piring nasi goreng dalam sekejap. Di Finlandia, kita tidak bisa makan makanan seenak ini dengan harga semurah ini, katanya dengan kagum. Reaksi para siswa yang makan mie goreng juga lucu. Awalnya mereka kesulitan menggunakan garpu dan sendok, tetapi segera terbiasa. Mereka bahkan meniru cara orang lokal, makan mie dengan menyeruputnya. Pemilik warung tersenyum dan memuji. Wah, makannya lahap sekali. Saat membayar, kami terkejut lagi. 7 orang makan sampai kenyang, tetapi totalnya tidak sampai 150.000. Itu setara dengan sekitar €9. Jika makan dengan porsi yang sama di Finlandia, setidaknya kami akan menghabiskan €70. Pemilik warung menghitung kembalian dengan akurat dan berkata, "Datang lagi, ya." Ia bahkan merekomendasikan menu lain yang enak. Keramahan seperti ini jarang kami temui di restoran-restoran Finlandia. Saat keluar dari warung, para siswa tak henti-hentinya mengungkapkan kekaguman. Makanannya enak, murah, dan pelayanannya bagus, kata Emilia. Nanti kalau pulang ke Finlandia, aku pasti akan merindukan nasi goreng, timpal siswa lain. Di jalan, jam sibuk pagi telah dimulai. Orang-orang bergerak dengan cepat,
tetapi tetap teratur. Di penyeberangan jalan, semua orang mematuhi lampu lalu lintas, dan pejalan kaki serta pengendara motor bergerak dengan harmonis. Ini sangat kontras dengan pemandangan pagi di Helsinki yang lebih kacau. Dalam perjalanan kembali ke hotel, kami mampir ke sebuah minimarket, Indomaret. Para siswa ingin membeli beberapa makanan ringan. Saat masuk, kejutan lain menanti kami. Meskipun kecil, minimarket itu bersih seperti sebuah department store dan penuh dengan barang. Yang paling mengejutkan adalah beragamnya layanan yang tersedia. Tidak hanya menjual makanan, tetapi juga bisa mengirim paket, membayar tagihan listrik, hingga layanan ATM perbankan. Minimarket di Finlandia hanya menjual kebutuhan pokok sederhana. Tetapi minimarket di Indonesia seperti sebuah pusat layanan terpadu. Para siswa memilih makanan ringan yang mereka suka. Mereka memandangi aneka jajanan dan minuman khas Indonesia dengan rasa ingin tahu. Salah satu yang menarik perhatian mereka adalah teh botol sosro, karena bentuk botolnya yang unik. Di kasir kami kembali terkesan. Proses pembayaran sangat cepat dan kasirnya ramah. Melihat kami orang asing, ia sama sekali tidak menunjukkan wajah tidak senang, malah menyapa dalam bahasa Inggris dan mengucapkan, "Selamat datang di Indonesia." Setelah keluar dari minimarket, Johan berkata, "Indonesia adalah negara yang nyaman selama 24 jam. Ya, hebat sekali bisa mendapatkan apapun yang kita butuhkan kapan saja." Di Finlandia, hampir semua toko tutup pada hari Minggu. Indonesia benar-benar berbeda. Dalam perjalanan kembali, kami juga terkesan dengan kebersihan kota. Tidak ada satupun sampah terlihat, semuanya bersih. Kami melihat petugas kebersihan yang sudah bekerja sejak pagi buta. Seluruh kota seolah bergerak sebagai satu organisme yang hidup. Di Helsinki, hanya area wisata yang bersih, sementara area pemukiman seringkali kotor, tetapi Jakarta berbeda. Setibanya di lobi hotel, siswa-siswa lain sudah bangun. Mereka bertanya kemana kami pergi. Ketika kami menceritakan tentang sarapan pagi kami, mereka semua iri dan meminta untuk diajak lain kali. Demikianlah pagi pertama di Indonesia dimulai. Hanya dalam beberapa jam, ekspresi para siswa telah berubah total. Wajah cemas mereka telah hilang, digantikan oleh rasa penasaran dan kegembiraan. Saat itu, kami belum tahu sejauh mana pengalaman mengejutkan yang akan datang akan mengubah nilai-nilai yang mereka anut. Pagi itu, kami memulai penjelajahan Jakarta secara penuh. Tujuan pertama adalah stasiun MRT Bundaran HI. Saya ingin mereka merasakan langsung sistem transportasi publik di Indonesia. Begitu memasuki pintu masuk stasiun MRT, ekspresi para siswa mulai berubah. Eskalator tersedia menggantikan tangga, sehingga tidak perlu membawa barang berat. Selain itu, lift juga ada di mana-mana, menunjukkan desain aksesibilitas yang matang. Stasiun bawah tanah di Helsinki terkesan tua dan gelap, tetapi MRT Jakarta terasa modern dan terang, bersih dan pencahayaannya sangat baik. Saat turun ke bawah, mereka terkejut dengan kebersihan stasiun. Lantai dan dindingnya terawat baik, tanpa ada coretan atau kerusakan. Papan petunjuk ada di mana-mana, ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, sehingga orang asing pun bisa menggunakannya dengan mudah. Ketika kami tiba di peron, suasana sangat ramai karena bertepatan dengan jam berangkat kerja. Namun, di tengah keramaian itu, ada sebuah keteraturan yang luar biasa. Semua orang secara alami antre dalam dua baris, mengikuti tanda posisi antrean yang tergambar di lantai peron. Ini pemandangan yang tidak pernah terlihat di Finlandia, kata kepala sekolah, Laurinen. Di Helsinki, orang-orang seringkali saling dorong untuk bisa masuk lebih dulu. Saat kereta tiba, pemandangan yang lebih menakjubkan terhampar. Pintu terbuka, dan orang-orang di peron langsung menepi ke sisi kanan dan kiri, memberikan ruang bagi penumpang yang akan turun. Setelah semua penumpang turun, barulah mereka mulai masuk dengan tertib. Tidak ada yang menyuruh, tetapi semua orang secara alami mematuhi etika ini. Emilia bertanya kepada saya, siapa yang mengajari mereka aturan ini? Ketika saya menjelaskan bahwa tidak ada yang mengajari, itu adalah budaya yang tertanam sejak kecil di Indonesia, ia tampak sangat terkesan. Di dalam kereta, mereka kembali terkejut dengan kualitasnya. Kursi-kursinya nyaman, dan pegangan tangan dipasang dengan ketinggian yang bervariasi, sehingga orang yang lebih pendek pun tidak kesulitan. Yang paling berkesan adalah kebersihannya. Tidak ada satupun sampah di lantai, dan kursi-kursinya terawat dengan baik. Saat duduk dan melihat sekeliling, kami menyaksikan momen yang paling mengharukan. Di stasiun berikutnya, seorang nenek yang menggunakan tongkat masuk ke dalam gerbong. Seketika,
Beberapa penumpang langsung berdiri untuk menawarkan tempat duduk. Nenek itu mengucapkan terima kasih dan duduk. Melihat pemandangan ini, Johan yang berusia 16 tahun tampak berkaca-kaca. Kepedulian spontan seperti ini bahkan jarang terlihat di Finlandia, gumamnya. Suasana di dalam gerbong juga mengesankan. Meskipun penuh penumpang, suasananya tenang. Tidak ada yang berbicara di telepon dengan suara keras atau membuat keributan. Sebagian besar penumpang diam-diam menatap ponsel mereka atau membaca buku. Yang paling mengejutkan adalah melihat anak-anak muda seumuran siswa SMA sedang belajar di dalam kereta. Mereka membuka buku catatan dan buku paket, belajar dengan serius. Di Finlandia, hampir tidak ada siswa yang belajar di transportasi umum. Siswa-siswa itu rajin sekali. Ya, kata Emilia kagum. Siswa di Finlandia kalau sudah di luar sekolah, ia tidak belajar lagi. Tapi siswa di Indonesia berbeda. Saat tiba di stasiun transit, kami kembali dibuat takjub. Meskipun strukturnya rumit dengan persimpangan beberapa jalur, papan petunjuk sangat jelas sehingga kami tidak tersesat. Peta jalur yang diberi kode warna, informasi detail setiap pintu keluar, hingga informasi fasilitas di sekitarnya, semuanya dirancang agar mudah dipahami secara intuitif. Setibanya di stasiun Lebak Bulus dan keluar ke permukaan, pemandangan yang luar biasa menyambut kami meski bukan seperti persimpangan Shibuya, namun hiruk-pikuk terminal dan pergerakan manusia yang efisien membuat mereka terdiam. Ratusan orang bergerak pada saat yang bersamaan, namun semua tampak teratur. Orang-orang bergerak secara alami, tidak saling bertabrakan, dan semuanya menuju tujuannya masing-masing dengan efisien. Inilah simbol dari Indonesia modern, kata Kepala Sekolah Laurinen. Harmoni di tengah keragaman. Kebebasan individu dan ketertiban kolektif berada dalam keseimbangan yang sempurna. Sambil berjalan-jalan di sekitar area tersebut, para siswa terus menemukan hal-hal baru. Kebersihan kota, keragaman toko, dan yang terpenting, keramahan orang-orang. Saat kami sedikit kebingungan mencari arah, orang Indonesia yang lewat dengan ramah memberikan petunjuk dalam bahasa Inggris. Ketika kami mampir ke sebuah toko buku besar, para siswa terpana. Toko buku raksasa, bertingkat-tingkat dengan jumlah buku yang sangat banyak tertata rapi. Meskipun siang hari di hari kerja, banyak orang sedang membaca buku. Orang Finlandia juga suka membaca, tapi tidak sampai seperti ini, kata Emilia. Semangat orang Indonesia untuk mencari ilmu sungguh luar biasa. Saat beristirahat di sebuah kafe, para siswa mulai berdiskusi tentang pengalaman mereka hari itu. Kita diajarkan bahwa sistem pendidikan Finlandia adalah yang terbaik di dunia. Tapi setelah melihat Indonesia, saya mulai ragu, kata Matti Rantanen, 17 tahun. Siswa-siswa di Indonesia bahkan belajar di dalam kereta. Sementara kita, begitu sekolah selesai, kita langsung melupakan pelajaran, tambah Johan. Sore harinya, kami menuju kawasan Blok M. Saya ingin menunjukkan pusat budaya anak muda. Para siswa terkesan dengan suasana yang semarak. Namun, di sini pun, ketertiban tetap terjaga. Yang paling berkesan adalah suasana di malam hari. Bahkan setelah pukul 9 malam, banyak siswi SMA yang pulang sendirian dengan aman. Ada yang berbelanja di minimarket, ada yang baru pulang dari bimbingan belajar. Di Finlandia, keluar malam dianggap berbahaya, tetapi di Indonesia ini adalah pemandangan biasa. Luar biasa, kata Emilia kepada saya. Gadis seusia kita berjalan sendirian jam 10 malam, itu benar-benar tidak terpikirkan di Finlandia. Saat mampir ke sebuah minimarket, kami menemukan hal baru lagi. Petugas yang bekerja shift malam adalah seorang wanita muda berusia awal 20-an, tetapi ia tidak menunjukkan rasa cemas sedikit pun. Para siswa sangat terkejut melihatnya bekerja sendirian hingga larut malam. Di Finlandia, hampir tidak ada wanita yang bekerja sendirian di malam hari, kata Kepala Sekolah Laurinen. Tingkat keamanan sosial seperti ini bahkan tidak dapat ditemukan di negara-negara Skandinavia. Pada pagi hari kedua, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Emilia tiba-tiba merasa tidak enak badan dan pingsan. Mungkin karena kelelahan dan stres di lingkungan yang asing. Saya dan siswa lainnya panik. Tidak tahu bagaimana harus menangani keadaan darurat di negara asing. Saya segera menelepon 112. Yang mengejutkan, operator menjawab dalam bahasa Inggris, memastikan lokasi kami dengan tepat, dan mengatakan akan segera mengirim ambulans. Kurang dari 5 menit kemudian, ambulans tiba. Mengingat ini adalah jalanan Jakarta yang padat,
Kecepatan respons ini sangat mengagumkan, bahkan jika dibandingkan dengan sistem darurat di Finlandia. Profesionalisme para petugas medis sungguh luar biasa. Setibanya di lokasi, mereka dengan cepat memeriksa kondisi pasien dan memberikan pertolongan pertama yang tepat. Mempertimbangkan pasien adalah seorang gadis muda. Mereka sangat menjaga privasinya sambil tetap melakukan tindakan yang diperlukan dengan sigap. Salah satu petugas menjelaskan situasi dalam bahasa Inggris sederhana, yang membuat kami semua merasa lebih tenang. Tidak apa-apa, sepertinya hanya dehidrasi ringan. Tapi untuk memastikan, kita akan periksa di rumah sakit. Fasilitas di dalam ambulans juga merupakan yang termutakhir. Kondisi pasien dapat terus dipantau selama perjalanan, dan peralatan untuk tindakan darurat canggih pun tersedia. Koordinasi dengan rumah sakit juga sudah dilakukan, memastikan penanganan bisa segera dimulai setibanya di sana. Setibanya di sebuah rumah sakit swasta ternama di Jakarta, kejutan baru dimulai. Ruang gawat darurat memang ramai, tetapi terorganisir dengan sempurna. Setiap area ditandai dengan jelas, dan alur pasien dirancang sangat efisien. Pelayanan di bagian pendaftaran juga mengesankan. Ada loket khusus untuk pasien asing, dan staf melayani dengan bahasa Inggris yang fasih. Mereka juga memberikan panduan detail mengenai prosedur penggunaan asuransi kesehatan dari Finlandia. Sistem dukungan untuk pasien asing seperti ini bahkan jarang ditemukan di rumah sakit di Helsinki. Selama di ruang observasi, seorang perawat secara berkala memeriksa kondisi Emilia. Ia juga dengan sabar menjelaskan perkembangan situasinya kepada kami untuk meredakan kecemasan siswa-siswa lain. Saat pemeriksaan dimulai, kami terkesan dengan profesionalisme dokter. Ia sangat memperhatikan kondisi psikologis pasien muda, mendengarkan keluhannya dengan saksama. Tes laboratorium juga cepat. Hasil tes darah keluar dalam 30 menit. Hasil diagnosisnya tidak serius. Kelelahan akibat perjalanan dan dehidrasi ringan yang bisa pulih dengan istirahat dan asupan cairan yang cukup. Namun dokter menyarankan observasi selama beberapa jam untuk berjaga-jaga. Saat mengambil resep di apotek, kami mengalami pengalaman mengharukan lainnya. Apoteker menjelaskan secara detail cara minum obat dan efek sampingnya, mempertimbangkan usia dan kondisi pasien. Ia bahkan mencetak petunjuk penggunaan obat dalam bahasa Inggris. Kejutan terakhir datang saat pembayaran. Biaya untuk IGD, pemeriksaan, resep, dan obat-obatan secara keseluruhan hanya sekitar setengah dari biaya medis di Finlandia. Tidak ada biaya tambahan, karena kami adalah pasien asing. Saat meninggalkan rumah sakit, Kepala Sekolah Laurinen berkata, "Saya selalu bangga dengan sistem kesehatan Finlandia yang unggul, tetapi layanan medis di Indonesia secara keseluruhan sungguh luar biasa. Terutama perhatian mereka terhadap pasien asing dan sistem yang efisien, banyak yang bisa kita pelajari." Melalui pengalaman medis ini, pemahaman para siswa tentang Indonesia semakin dalam. Mereka menyadari bahwa kemajuan Indonesia bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kepedulian terhadap sesama yang meresap hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Sore harinya, setelah kondisi Emilia pulih, kami melanjutkan penjelajahan Jakarta. Kami menuju kawasan bisnis Sudirman. Sambil berjalan-jalan, para siswa mengamati budaya kerja para profesional di Indonesia. Semua orang sangat sopan, ya, kata Johan. Meskipun sibuk bekerja, mereka tetap ramah menunjukkan jalan kepada kami orang asing. Makan siang kami adalah di sebuah restoran sate di dekatnya. Para siswa terpesona melihat sate yang dibakar langsung di depan mereka. Jadi ini masakan Indonesia yang sebenarnya, kata Emilia. Sangat berbeda dengan makanan Asia yang kami makan di Finlandia. Keterampilan dan konsentrasi penjual sate membuat para siswa terpukau. Mereka bisa merasakan kebanggaan sang pengrajin dalam setiap tusuk sate. Inilah yang disebut jiwa pengrajin Indonesia, kata kepala sekolah. Selanjutnya, kami mengunjungi Museum Nasional. Sambil mempelajari perkembangan sejarah dan budaya Indonesia, para siswa mulai memahami hasil dari sistem pendidikan di negara ini. Teori dan praktik digabungkan dengan sempurna, puji mati. Menjelang sore, kami menuju Kota Tua. Tujuannya adalah untuk merasakan budaya tradisional Indonesia. Suasana bersejarah di sana membuat para siswa terdiam kagum. Teknologi modern dan budaya tradisional hidup berdampingan secara alami, kata Emilia. Sambil berjalan-jalan, kami melihat para pengrajin lokal dan merasakan kedalaman budaya Indonesia. Di Finlandia, jarang sekali generasi muda mau meneruskan keahlian tradisional seperti ini, kata kepala sekolah. Malam harinya, kami kembali ke pusat kota untuk menikmati pemandangan malam.
Dari atas gedung pencakar langit, para siswa terdiam melihat lautan cahaya Jakarta. Luar biasa, begitu banyak orang tinggal di satu kota, tetapi bisa begitu teratur, kata Johan. Pada pagi hari terakhir, para siswa bangun pagi-pagi untuk penjelajahan terakhir mereka. Kami mengunjungi area Gelora Bung Karno, dan mereka terkesan dengan ruang hijau yang begitu luas di tengah kota. Ini adalah keseimbangan ideal antara pelestarian lingkungan dan pembangunan kota, kata Mati. Di sebuah pusat perbelanjaan elektronik, kami merasakan budaya teknologi Indonesia. Dari gawai terbaru hingga pernak-pernik budaya pop, mereka terkejut dengan keragaman budaya populer Indonesia. Dunia unik di mana teknologi dan budaya menyatu, komentar Emilia. Makan siang kami di sebuah restoran Padang sederhana. Para siswa terkejut bahwa hidangan berkualitas tinggi bisa dinikmati dengan harga yang sangat terjangkau. Keseimbangan kualitas dan harga yang tidak terpikirkan di Finlandia, kata kepala sekolah. Pukul 2 siang, tibalah waktunya untuk kembali ke Bandara Soekarno-Hatta dengan perasaan berat hati. Di dalam kereta bandara, para siswa mengenang kembali pengalaman 48 jam mereka. Pandangan hidup kami benar-benar berubah, kata Johan. Kami selalu percaya pendidikan Finlandia adalah yang terbaik. Tetapi setelah melihat Indonesia, kami sadar ada banyak hal yang harus dipelajari, tambah Emilia. Setibanya di bandara, kekaguman mereka terus berlanjut. Mereka terkesan dengan pelayanan yang sopan dari para petugas hingga proses check-in terakhir. Pelayanan yang sempurna dari awal hingga akhir, kata Mati. Sambil menunggu di gerbang keberangkatan, para siswa melihat kembali foto-foto mereka di Indonesia. Saya akan menunjukkan ini pada keluarga dan menceritakan semuanya tentang Indonesia, kata Emilia. Saya ingin kuliah di Indonesia di masa depan, kata Johan. Saat pesawat lepas landas dan pemandangan Jakarta perlahan menjauh, beberapa siswa tampak menitikkan air mata. Selamat tinggal Indonesia. Kami pasti akan kembali, bisik seseorang. Saya sendiri, melalui 48 jam ini, kembali menyadari kehebatan negara saya sendiri. Bahkan, dengan pengalaman 15 tahun bekerja di Finlandia, saya mengakui bahwa sistem sosial dan kekayaan batin masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang istimewa. Setibanya di Helsinki, para siswa segera menceritakan pengalaman mereka di Indonesia kepada keluarga dan teman-teman. Para orang tua yang menjemput di bandara terkejut melihat betapa antusiasnya anak-anak mereka. Ayah, Indonesia adalah negara yang luar biasa, kata Emilia kepada ayahnya. Sangat berbeda dari apa yang kita pelajari selama ini, timpal Johan. Seminggu setelah kembali, perubahan besar terjadi. Foto dan video tentang Indonesia yang diunggah para siswa di media sosial menjadi viral di kalangan anak muda Finlandia. Terutama video siswa Indonesia yang belajar di dalam kereta MRT, yang ditonton lebih dari 100.000 kali. Banyak komentar bermunculan yang mempertanyakan apakah pendidikan Finlandia benar-benar yang terbaik di dunia. Banyak juga yang menyuarakan bahwa mereka harus meniru etos belajar siswa Indonesia. Di sekolah dampaknya juga besar. Kepala Sekolah Laurinen melaporkan tentang sistem pendidikan dan sosial Indonesia dalam rapat Dewan Pendidikan, dan itu menarik perhatian besar. Indonesia mulai dilihat sebagai model masyarakat ideal yang menyeimbangkan efisiensi dan kemanusiaan. Media Finlandia pun ikut bergerak. Sebuah surat kabar ternama menerbitkan artikel khusus berjudul Kekuatan Tersembunyi Indonesia yang ditemukan oleh siswa Finlandia yang mendapat respons luar biasa. Perubahan juga terjadi di kalangan orang tua. Jumlah siswa yang ingin belajar di Indonesia meningkat drastis, dan pendaftar kelas bahasa Indonesia melonjak 5 kali lipat. Acara-acara di Pusat Kebudayaan Indonesia selalu penuh sesak. 3 bulan kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari 28 siswa tersebut, 12 di antaranya menyatakan keinginan untuk mengunjungi Indonesia lagi dan benar-benar merencanakan perjalanan bersama keluarga mereka. Emilia berhasil meyakinkan orang tuanya untuk mengizinkannya mengikuti program belajar selama 2 minggu di Indonesia pada liburan musim panas. Johan mulai serius mempertimbangkan untuk melanjutkan studi ke universitas di Indonesia. Universitas di Finlandia memang bagus, tapi saya ingin merasakan pendidikan yang sesungguhnya di Indonesia, katanya kepada orang tuanya. Kepala Sekolah Laurinen juga menunjukkan perubahan. Ia mengusulkan penelitian tentang sistem pendidikan Indonesia kepada Kementerian Pendidikan Finlandia, dan pengiriman delegasi studi resmi pun disetujui. Terlalu banyak yang bisa kita pelajari dari mereka, katanya. Setahun kemudian,
saya menerima kabar yang lebih mengejutkan.